Bagaimana membangkitkan rasa persaudaraan antar umat beragama ini semua, Pak? Hormatilah semua orang yang wajar dihormati. Itu. Nah, satu hal yang saya ingin garis bawahi. Menghormati suatu pendapat itu bukan berarti menerima pendapat itu. Non-muslim, dia punya pendapat. Saya hormati dia, walaupun saya tidak setuju dengan dia. Jadi titik tolaknya hormat. Rumusannya adalah menghormati semua pendapat. Walaupun kita tidak setuju, selama pendapat itu bercirikan kedamaian. Kalau sudah tidak bercirikan kedamaian, kita tidak bisa hormat. Ya. Nah, itu sebabnya juga dikatakan, kedamaian itu lahir jika Anda tidak mau memberi saya, tidak apa-apa, tapi jangan ambil hak saya. Jangan maki saya. Itu sudah bagus. Saya tidak perlu untuk dipuji. Nah, ini lahir ini. Itu persaudaraan lahir. Apalagi dalam konteks agama. Dalam konteks agama. Yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Toh Al-Quran mengajarkan redaksi itu. Ada di Al-Quran. Yahkumu bainakum yaumal qiyamah itu ada. Aina al-haq, aina al-batil itu ada. Dan di situ adalah hitopnya kepada orang musyrik. Fi amriddin dalam urusan agama. Fata'lamuna, maka nanti kalian akan tahu wahai orang-orang musyrik. Al-muhiqqa wal mubtil. Mana yang benar, mana yang salah. Itu bukan narasi kita tidak percaya diri. Bukan narasi kita ragu. Tapi itu narasi Al-Quran. Husnul mujadalah. Husnul at-talattu fil mujadalah. Al-insaf fil mujadalah. Itu dikuasai Pak oleh Quraisy Shihab. Beliau ini pakar Al-Quran. Pakar tafsir. Kamu bacaan tafsirnya standar-standar aja, belum tentu baca semua. Kok so yes menyalahkan Quraisy Shihab. Beda sama Sultan Wahabi. Bicara rukun wudhu 2. Itu dicari kemanapun gak akan pernah ada pembenarannya. Justru kamu menuduh orang ragu dengan agamanya. Itu kamu menuduh orang itu kafir. Tidak sah imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Banyak sekali YouTuber yang membuat narasi yang sadis menanggapi ucapannya Al Habib Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada yang mengatakan tidak layak seseorang dikatakan beriman kalau masih ragu dengan kebenaran agama Islam. Ada yang mengatakan orang ini tidak paham tafsir. Ada yang mengatakan tafsirannya kacau, tafsirannya aneh-aneh, banyak. Saya ingin sekali-kali berdiskusi dengan orang-orang itu. Orang-orang yang berani mengatakan bahwa Quraisy Shihab itu keliru, bahkan bukan hanya keliru, tetapi mungkin dianggap keluar dari Islam karena dianggapnya Quraisy Shihab itu ragu. Sekarang saya ajak memahami secara standar bahasa dulu. Quraisy Shihab itu ditanya bagaimana cara memupuk persaudaraan. Artinya menciptakan perdamaian. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang sudah nyata-nyata berbeda dengan kita. Maka asasnya adalah menghormati. Diberi batasan, menghormati bukan berarti membenarkan pendapatnya. Kita punya akidah, mereka punya akidah. Kita hormati bukan berarti kita membenarkan akidah dia. Sampai di sini kodok yang paling goblok pun sudah paham bahwa tidak mungkin Quraisy Shihab itu ragu dengan kebenaran Islam dan ragu jangan-jangan mereka yang benar. Di situ saja kita sudah paham. Kalau masalah memahami tafsir wa inna au iyyakum, itu rumit Pak tafsirannya. Kamu baca dalam terjemahannya memang begitu kok terjemahannya. Dan kami atau kalian ada di jalan yang benar atau ada di jalan dalam kesesatan. Memang begitu, terjemahannya begitu. Tafsirannya itu rumit Pak. Nanti saya bedah. Sekarang saya mau menjaga agar orang itu tidak gampang menuduh orang di mana tuduhan ini tuduhan kafir. Kamu menuduh orang tidak percaya atau ragu dengan kebenaran Islam, menuduh orang itu kafir. Firman Allah jelas, ya. Nas, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ada catatannya, orang disebut beriman itu lam yartabu, tidak ragu. Kalau ragu itu tidak beriman. Tasdik itu membenarkan, bukan ragu. Kita ragu akan kekafiran orang kafir, kita yang kafir.
Kita ragu akan kebenaran Islam, kita bukan orang Islam. Waliyadubillah, masa iya Profesor Quraisyah masih ragu dengan kebenaran Islam? Atau otak kalian saja yang tidak sampai dalam memahami narasinya? Ya, karena banyak sekali, ya, itkilah ya, kam min muzayfin qaulan fasihan min ajli kauni fahmihi su'an. Banyak sekali orang yang mengecam hal yang benar karena pemahamannya buruk, tidak paham. Wa afatuhu al-fahmu as-sakin. Dan penyakit dari ucapan-ucapan itu, artinya ucapan-ucapan yang baik akan diserang penyakit berupa pemahaman yang salah. Maka kalau mau mengkritik orang, itu harus ta'ammul, teliti. Ya. Selalu saya ulang, ya, sabar-sabar ya, nanti akan saya jelaskan. Bahwasanya wa aslil fasada bit ta'ammul. Ini prinsip orang berpikir logika, waras. Ya. Karena itu ada dalam kitab mantik, di penutupnya. Bait itu ya. Kamu kalau mau membenarkan sesuatu, ta'amul dulu. Ta'amul pertama apa? Pastikan ini salah apa cuman kita yang menganggap salah. Wa in wajadta badihan fala tubaddili. Kalau sekilas saja, jangan lalu kamu bilang salah. Perhatikan dulu. Nah, sekarang masuk kepada tafsirannya. Kamu baca di tafsiran manapun, ayat inna au iyyakum la fi hudan la ala hudan au fi dolalin mubin, ya mungkin saya salah baca ayatnya. Itu sama sekali tidak akan menunjukkan bahwa kita ragu dengan Islam. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa hadza la yadullu ala syakki. Ini bukan ayat yang menunjukkan kita ragu. Artinya ketika ada orang membacakan ini, bukan berarti dia sedang ragu. Quraisy bukan menafsirkan, cuma membacakan ayat lalu menerjemahkan. Hanya karena posisinya sedang bicara menghormati, maka seolah-olah dianggap menghormati itu berarti membenarkan. Itu kan kita yang tidak paham. Yang pertama. Yang kedua, ayat itu jelas. Kalau dalam Ibnu Katsir itu masuk kepada al-lafzu wan nasyr dalam balaghah ya. Jadi menyebutkan dua hal, lalu menyebutkan dua hal penjelasannya. Itu al-lafzu wan nasyr al-murattab. Al-Quran itu Pak, bahasanya nggak sederhana ya. Al-lafzu wan nasyr al-murattab itu maksudnya dua hal dulu, lalu dua hal kata keterangannya secara berurutan. Artinya, au di situ bisa bermakna wawuh. Inna wa iyyakum. Saya dan kalian ada ala hudan wa fi dolalin mubin. Ada dalam jalan yang benar berarti kembali kepada kami, dan atau tersesat kembali kepada kalian. Itu ditafsiri begitu bisa. Lalu kenapa ada narasi seperti ini? Apa tujuannya? Baca dalam tafsirnya Wasid At-Tantawi. Itu adalah uslub fihi hikmatun wa talattuf fid dakwah. Itu narasi lemah lembut, narasi bijaksana dalam berdakwah. Sudah berpijak kepada judul awalnya kok. Bagaimana memupuk persaudaraan. Kita ingin semua orang itu masuk agama kita. Diajarkan oleh Allah bagaimana narasinya. Itu Pak ya. Jadi itu adalah uslub al-hikmah. Kalimat-kalimat yang mengandung hikmah. Artinya persuasif. Kalau Ibnu Katsir juga menukil dari Al-Qurtubi. Hadza min wajhil insafi fil hujjah. Ini adalah cara berhujjah dengan cara yang soft. Insaf itu tengah. Ya. Maksudnya itu kita tidak terlalu menyerang. Kita ambil jalan yang paling tengah. Di mana itu tidak berkaitan dengan keyakinan kita. Kita sudah jelas mengatakan ahaduna kadibun. Di antara kita mesti ada yang bohong. Wa ahaduna shadiqun. Di antara kita mesti ada yang baik. Ada yang benar maksudnya. Wa huwa ya'lamu, dan yang mengatakan ini tahu annahu shadiqun, bahwa dia yang benar. Kan sudah biasa kita ngomong ketika kita sudah tahulah saya yang benar, dia yang salah gitu. Tetapi untuk meredam kita bilang, ya di antara kita itu mesti ada yang salah kok. Mesti ada yang benar. Dan ini adalah penjelasan. Bayanun wadihun, penjelasan yang nyata. Annana lasna fi amrin wahidin bal fi amroini mutadodaini. Justru ini adalah pernyataan yang tegas bahwa kita tidak mungkin sama. Kamu mesti ada di lembah yang berbeda atau kelompok yang berbeda. Saya ada di kelompok yang berbeda. Dan di antara dua kelompok itu mesti salah satunya benar. Tidak mungkin benar semua, tidak mungkin salah semua.
Itu Pak kandungan ayat itu. Jadi apa hubungannya kita? Kenapa dihubung-hubungkan dengan ragu? Apa karena Quraisy mengatakan bahwa nanti penghakiman kebenaran itu Allah di hari kiamat? Itu juga ayat Pak. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Al-hukmu di situ apa? Yaqdi ya bainakum ayyuha al-musyrikun. Allah nanti di hari kiamat akan memberikan ketetapan, wahai orang-orang musyrik, al-muhiqqu ya, atau al-muhiqqah wal mubtil. Mana yang benar, mana yang salah. Itu kan ayat, Pak. Berulang-ulang bahkan. Wallahu yahkum bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Wallahu yahkum bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Itu kan sering. Lalu apa sih narasi ini? Apa narasi ini menunjukkan kita juga masih ragu? Tidak tahu mana yang benar? Enggak, Pak. Enggak. Itu sama saja adalah kalimat ya. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini ada bun hasanun, ada etika yang baik, allamahullahu ibadahu, di mana Allah mengajarkan kepada hambanya fi mujadalati man jadalaka atau jadalahu muta'annitan ya, wa miro'an. Ini adalah untuk berdebat dengan orang yang memang dia berdebat ngeyel. Sudah jelas mana benar mana salah tapi masih ngeyel. Ya sudah. Kita ketemu di hadapan Allah siapa yang benar. Itu Pak maksudnya. Dalam tradisi kita bicara juga biasa kok. Kalau kamu sama orang ngeyel aja ya sudah. Nanti kita ketemu di pengadilan. Kan biasa begitu. Karena ini bicara adalah pengadilan Allah, berarti yahkumu bainakum di hari kiamat. Lalu di mana salahnya? Apa lalu berarti ragu? Goblok yang mengatakan itu ragu. Toh Al-Quran mengajarkan redaksi itu. Ada di Al-Quran. Yahkumu bainakum yaumal qiyamah itu ada. Aina al-haq, aina al-batil itu ada. Dan di situ adalah hitopnya kepada orang musyrik. Fi amriddin dalam urusan agama. Fata'lamuna, maka nanti kalian akan tahu wahai orang-orang musyrik. Al-muhiqqah wal mubtil. Mana yang benar, mana yang salah. Itu bukan narasi kita tidak percaya diri. Bukan narasi kita ragu. Tapi itu narasi Al-Quran. Husnul mujadalah. At-talattuf fil mujadalah. Al-insaf fil mujadalah. Itu dikuasai Pak oleh Quraisy Shihab. Beliau ini pakar Al-Quran. Pakar tafsir. Kamu bacaan tafsirnya standar-standar aja, belum tentu baca semua. Kok so yes menyalahkan Quraisy Shihab? Beda sama Ustadz Wahabi bicara rukun wudhu 2. Itu dicari kemanapun gak akan pernah ada pembenarannya. Najis hissi, tai kucing kalau diinjak wudhunya batal, gak akan ada pembenarannya. 7 langit 7 bumi itu gak akan ada pembenarannya. Beda Pak beda ya. Baina sama wasumur ya. Kritik-kritik kita itu harus penuh dengan intelijensi, penuh dengan kecerdasan. Bukan asal, kok nggak cocok ngomong ini. Wah ini kafir ini. Wah main hantam aja ya. Allah kirim. Kadang-kadang orang itu banyak tidak tahu diri. Makanya saya ingin sekali kita itu kadang-kadang berdiskusi gitu tentang apa sih yang kamu kritikan. Banyak sekali channel-channel itu ya, yang mengkritik itu ya. Dari channel yang hanya narasi saja. Dan ya sebatas itu saja. Ada yang malah dipotongnya di menerjemahkan ayat saja. Sudah nyata-nyata orang sedang menerjemahkan ayat. Lalu dianggap mentafsirkan. Padahal itu masih dalam kerangka yang justru dimaksudkan oleh Al-Quran. Narasi itu apa maksudnya? Untuk apa diucapkan? Al-insaf fil hujjah. Atau al-hujjah fihi hikmatun wa talatuf wal lutfi. Tujuannya hamluhum ala akidatina ba'da tafakkur wa tadabbur. Itu Al-Wasit At-Tantawi menulisnya. Tujuannya biar mereka mikir, oh iya ya, ini kita damai kok. Saya nggak memaksa kamu ikut saya kok. Bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi saya yang salah kok. Bisa jadi saya yang salah, bisa jadi kamu yang benar kok. Bukan akidah, tetapi kita ikuti cara berpikir dia. Kita ikuti cara berpikir di mana memang bisa diterima semua orang bahwa ya begitu. Kalau masing-masing agama tidak mungkin begitu. Dan ada kalanya kita butuh narasi-narasi seperti itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tidak akan menjadikan kita itu berarti ragu. Justru kamu menuduh orang ragu dengan agamanya.
itu kamu menuduh orang itu kafir, tidak sah imannya. Kenapa? Karena innamal mu'minuna, kamu menjadi iman itu hanya ketika kamu itu tidak ragu. Tsummalam yartabu. Kamu baca di dalam Nawaqidul Iman ya. Ulama manapun kalau sudah ragu dengan Nabi Muhammad, ragu dengan kebenaran Islam, ragu dengan kekafiran orang yang tidak melulu agama Islam, kamu keluar dari Islam ya. Kamu tuduhkan ini kepada Quraisy Syihab. Wal iyadu billah. Kadang-kadang kita memang lupa diri ya, tidak tahu keadaannya. Sejauh apa sih kita menguasai kitab-kitab sementara Quraisy Syihab ya. Ya mungkin kamu akan berpikir saya juga begitu mengkritik Ustaz Badrul Salam lah. Saya kritik dia di bagian yang semua orang bisa baca. Tai kucing. Terus bohong tentang kitabnya Imam Nawawi. Farhan masalah tongkat. Tidak ada hadis menanyakan Allah di mana sebelum aras. Itu kan bokis. Goblok bohong itu nyata ada. Bisa kita buktikan. Bukan sesuatu yang masih bisa diinterpretasikan. Saya selalu ingatkan. Manhaj kritik saya. Ketika yang sudah tidak bisa dibenarkan sama sekali. Baru saya kritik. Kalau masih bisa dibenarkan. Orang tidak mau maulidan. Tidak mau tahlilan silahkan. Toh tidak ada yang bilang maulidan wajib. Tahlilan wajib. Tapi kalau mengatakan tahlilan itu maksiat berdosa. Itu baru bermasalah. Karena mesti hanya keluar dari congornya. Tidak akan dia mampu melahirkan hujah secara ilmiah. Jadi bukan masalah ikhtilaf apa yang dibicarakan, tapi dia membuat narasi-narasi yang memang tujuannya. Benar kata Quraisy Syihab, itu tidak layak untuk dihormati. Kenapa? Karena memicu permusuhan, menyalahkan orang lain. Ya. Maka cara untuk meredam permusuhan tidak perlu kita salahkan. Toh sudah salah dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan itu untuk dihitopkan kepada mereka. Bukan kepada sesama orang Islam. Ya kita bisa jadi kita ini nggak benar sih. Nggak begitu. As-su'alu mu'adun fil ijabah. Dalam rangka menjawab terikat dengan pertanyaannya. Bagaimana cara membangun persaudaraan dengan non-muslim. Itu Pak ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.